ayat 3. Yeremia pasal 31 ayat 3. Ya, nanti kaum wanita membaca ayat ini, dan nanti dilanjutkan kaum pria yang membaca ayat ini. Ya. Yeremia pasal 31 ayat 3. Kaum wanita sudah dapat? 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri padanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekarang laki-laki, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita malam hari ini yaitu Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. God love with everlasting love. Ya, saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, hari sepanjang bulan ini kita mau belajar, mau mengenal, mau merasakan, mau menikmati kasih Tuhan. Bahkan kita akan mengingat terus kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia saat ini? Ada yang mengatakan yang penting kita dan yang utama itu memiliki uang. Ya, karena dengan uang kita mampu mengadakan, melakukan, bahkan mau apa saja. Ada yang bilang keamanan. Ya, tanpa keamanan bagaimana bisa mendapatkan uang? Saudara, di Timur Tengah perang terus. Boro-boro mikir uang, boro-boro mau cari uang. Mereka lari dari tempat mereka, menjadi pengungsi, menjadi imigran. Mereka kesulitan untuk mencari uang di negara mereka. Ada lagi yang mengatakan, oh, kita perlu cerdas. Dengan kecerdasan kita akan mendapatkan uang yang banyak. Dengan kecerdasan kita akan bisa menciptakan keamanan, sehingga kita tenang, kita aman. Ada lagi yang mengatakan, buat apa uang? Buat apa keamanan? Buat apa kecerdasan? Kalau kita tidak memiliki kesehatan. Jadi yang penting itu kesehatan. Dengan sehat kita bisa cari uang dengan baik. Dengan kesehatan pasti kita aman. Dengan kesehatan kita bisa pintar. Kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Coba kalau sakit. Maka itu sekarang kesehatan itu begitu mahal, sehingga pemerintah membuat BPJS, ya, supaya negara Indonesia semuanya sehat. Betulkah demikian? Bahwa yang penting itu uang, yang penting itu keamanan, yang penting itu kecerdasan, yang paling utama itu kesehatan. Saudara, uang, keamanan, kecerdasan, dan kesehatan memang itu kita butuhkan di dalam dunia ini, karena kita masih hidup di sini. Tetapi semua itu tidak bisa membawa kita ke surga. Saudara ingat bahwa manusia tidak hidup di dalam dunia ini saja. Ya, satu hari kelak kita akan pulang ke dalam kekekalan. Saudara, uang, kesehatan, kecerdasan, keamanan tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Saudara, yang kita butuhkan yang paling utama yaitu kasih Tuhan Yesus. Karena kasih Yesus mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Firman Tuhan jelas katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mari cari Tuhan. Cari, terima kasih setia Tuhan. Maka semua yang kita butuhkan, uang apa saja, bahkan bukan saja uang, Tuhan mampu memberi kepada kita. Ya,
Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa apa, saudara? Hanya di dalam Tuhanlah aku aman. Daud mengatakan demikian di dalam Mazmur-Mazmurnya. Dalam lindungan Tuhan aku aman. Bersama dengan Tuhan aku aman. Tuhanlah penolong. Ya. Bahwa Tuhanlah perisai. Di dalam Tuhan aku kuat. Dan banyak lagi, saudara. Saudara, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, bahkan dikatakan bahwa kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Bilur-bilurnya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa terhindar dari sakit penyakit, tetapi melalui bilur-bilur Tuhan segala sakit penyakit mampu disembuhkan. Amin. Kita mampu lebih daripada sehat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sesungguhnya membutuhkan kasih Tuhan. Karena kita bukan saja hidup di dalam dunia ini, kasih Tuhan akan membawa kita ke surga. Tuhan mengatakan kepada kita, jangan gelisah hatimu dan jangan takut. Aku pergi kepada Bapa, telah menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kau berada. Di mana Yesus? Yesus tinggalnya di surga. Bapa kita ada di surga. Kalau Bapa dan Yesus tinggal di surga, kalau kita ada bersama dengan Dia, berarti bersama dengan Tuhan kita akan ada di dalam surga. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, saudara, kita harus merasakan sungguh-sungguh, mengenal sungguh-sungguh kasih Tuhan, kasih setianya yang ajaib itu. Kita harus sungguh-sungguh mengingatnya kasih Tuhan itu, sehingga kita tidak pernah kekurangan kasih. Saudara, ada banyak orang Kristen kekurangan kasih karena dia nggak ingat bahwa Yesus itu sumber segala kasih setia. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan orang yang percaya. Dan kasih setia Tuhan jangan kita lupakan. Ya, kita harus mengingat, sehingga kita akan memiliki jaminan yang pasti untuk bersama-sama dengan Dia hidup kekal di surga yang mulia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus sadar bahwa kasih Tuhan menjanjikan pemulihan kepada kita. Saudara, surat ini dituliskan oleh Yeremia untuk disampaikan kepada jemaat Yehuda. Karena jemaat Yehuda sudah jauh dari Tuhan, sudah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Saudara, selalu terulang, ya, 40 tahun orang-orang Yehuda pada saat pelayanan Yeremia, mereka sudah menjauh dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak ingat lagi kasih Tuhan yang luar biasa itu. Mereka mulai menyembah kepada Allah-Allah lain, Allah bangsa-bangsa lain. Mereka mulai mencondongkan hati mereka kepada ilah-ilah bangsa lain, sehingga Tuhan menghukum mereka. Yeremia harus menyaksikan bagaimana hukuman Tuhan terhadap Yehuda melalui bangsa Asyur, melalui Filistin, orang Mesir, Moab, Edom, dan lain-lain. Bahkan mereka mengalami pembuangan ke Babel. Mereka harus dijajah oleh media Persia. Saudara, mereka harus mengalami penghukuman Tuhan. Karena apa? Mereka menjauh, meninggalkan kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan Tuhan memulihkan? Kalau tadi dikatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadamu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan ingin berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan memulihkan bangsa Israel ini, suku Yehuda ini. Bukan karena orang Yehuda itu baik, saudara. Tidak ada kebaikan di dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam perbuatan jahat. Tuhan mau memberikan pemulihan.
mereka setia dan taat kepada Tuhan? Boro-boro mereka tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, cenderung meninggalkan Tuhan. Apakah mereka bertobat, datang kepada Tuhan? Tidak. Pada zaman Yeremia, mereka tidak bertobat. Mereka terus hidup di dalam kejahatan mereka. Oleh sebab itu saudara, ini semua karena kasih setia Tuhan. Ya, inilah kasih setia Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berhenti, yang mampu mengampuni dan memulihkan Yehuda. Saudara, kasih Tuhan melupakan dosa kita. Haleluya. Saudara, ini berita yang luar biasa. Hari ini kita mendengar satu berita yang luar biasa, bahwa kasih Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang Israel itu dilupakan Tuhan, dan Tuhan ingin memulihkan mereka. Mari kita baca saudara ayat yang pertama, 2-3. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum dosa Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, kenapa Tuhan katakan bahwa pada waktu itu? Kapan waktu itu saudara? Satu saat pada saat ini belum terjadi. Pada waktu itu, ketika dinyatakan kepada Yeremia, ini belum terjadi. Tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan, bahwa Tuhan akan menjadi Allah segala kaum Israel. Kenapa dikatakan akan menjadi Allah segala kaum Israel? Bukankah orang Israel menyembah Allah? Betul. Tapi pada saat itu, seluruh kaum Israel sudah tidak menyembah Allah lagi. Mereka menyembah ilah-ilah lain, berhala-berhala. Maka itu Tuhan menyampaikan kepada kita pada waktu itu sebuah nubuatan yang dinyatakan bahwa Allah akan menjadikan mereka umatnya. Dulu mereka pernah menjadi umat, tapi karena mereka melarikan diri, meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang satu saat nanti, pada waktu itu, aku akan menjadi Allah mereka. Wah, saya ketika membaca ini bergumul, kenapa sampai Tuhan tuliskan ini? Saudara, ini masalah, persoalan yang besar. Orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, sampai Tuhan berjanji, aku satu saat nanti aku akan menjadi Allah mereka. Karena 40 tahun orang Yehuda tidak menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tidak menjadi Allah mereka. Dan mereka tidak lagi menjadi umat Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara. Tuhan gak melihat lagi dosa. Tapi saya mau katakan saudara, satu dekade, satu generasi harus hilang, 40 tahun. Ya, karena dosa-dosa. Saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, satu generasi harus nggak masuk ke tanah perjanjian karena dosa, karena bersungut-sungut terus, nggak percaya Tuhan, menyembah yang lain-lain. Kejadian lagi di zaman Yeremia ini. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini juga kita sama seperti orang Yehuda, tidak lagi menjadikan Allah kita, Tuhan kita. Tuhan berjanji satu saat Dia akan memulihkan. Mungkin kita tidak lagi menjadikan bahwa Tuhan Allah kita, Yesus adalah segala-galanya bagi kita, karena kita sudah menyembah berhala-berhala modern kita. Kita menyembah uang kita. Uang menjadi nomor satu dalam hidup kita, dalam benak pikiran kita, bahkan dalam hati kita. Kita tidak menganggap lagi bahwa Allah itulah Tuhan kita, sumber segala berkat. Kita berpikir, oh, uang ini yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saya. Saudara sudah menyembah ilah-ilah modern. Mungkin kita berpikir bahwa, oh, keamanan yang penting dong, kekuatan, kemampuan kita, harta benda kita. Kita punya deposito yang banyak, ditaruh di luar negeri, saudara. Ternyata orang Indonesia tuh kayanya luar biasa.
Teks amnesti yang pertama sudah gelombang pertama sampai bulan September 31 kemarin sudah 4.000 triliun. 4.000 triliun, bayangin. Kaya. Cuma kenapa negara kita miskin? Uangnya disimpan di Singapura, di luar negeri sudah, di Hong Kong, di mana-mana. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita mulai menggantungkan, mengandalkan ilah-ilah modern kita, uang kita, harta kita, usaha kita, pekerjaan kita. Itu yang membuat kita merasa aman. Dan kita mulai memakai kecerdasan kita menjadi ilah kita yang modern. Oh, aku bisa mampu melakukan segala perkara dalam hidup ini. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mungkin kita saat ini hidup di dalam dosa. Seperti orang yang di zaman Yeremia itu. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan, tapi mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Saudara, saya sedih. 1 bulan kita berbicara tentang setia beribadah. Tapi lihat hari ini, gara-gara hujan, saudara, cuma berapa puluh orang yang hadir. Kemana yang lain? Ya kan? Saudara, gak kebetulan Tuhan berbicara 1 bulan tentang kesetiaan. Karena GGP Elohim, jemaatnya gak setia sama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau melupakan dosa kita. Hari ini ada tawaran pemulihan bagi kita, saudara. Mari tinggalkan pikiran-pikiran kita yang mengandalkan manusia, mengandalkan harta benda, yang mengandalkan kesehatan, keamanan yang sementara, saudara. Sementara Allah kita lupakan. Tuhan gak pernah lupakan kita, tapi Tuhan sering melupakan dosa kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari, Tuhan ingin mengadakan perjanjian baru dengan saudara dan saya, supaya saudara menerima pemulihan dari Tuhan. Dia akan melupakan dosa kita, mengampuni kita. Kapan? Waktunya sekarang, saudara. Pada waktu itu kapan? Sekarang. Karena saya tidak tahu apakah saudara ada nanti, ketika besok, lusa, dan lain-lain. Saudara, kasih Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Oh, haleluya. Orang yang udah gak punya pengharapan, saudara, dijajah dari bangsa ini ke bangsa ini, pindah terus. Mereka hidup di dalam kesulitan, di dalam masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan pemulihan. Ya, mari kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia kepada turun, yaitu bangsa yang berubah dari perangku. Israel berjalan mencari kesejahteraan bagi dirinya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, orang Israel mencoba melepaskan diri dari Tuhan. Orang Israel mencoba lepas dari kasih Tuhan. Yang terjadi apa, saudara? Kegagalan, kesusahan, yang penghukuman, kehidupan jauh dari Tuhan, saudara, itu akan sangat melelahkan. Kehidupan yang jauh dari Tuhan akan menyusahkan, akan menyulitkan kita, saudara, karena mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas dan fana ini. Kemampuan kita yang terbatas, kekuatan manusia yang tidak mampu menghadapi tantangan dunia ini yang semakin hari semakin berat. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa apa? Semakin hari adalah hari-hari semakin jahat. Kesulitannya udah luar biasa, saudara. Kejahatan begitu luar biasa. Seorang anak perempuan diperkosa oleh 13 anak-anak. Bahkan ada yang memperkosa umur 13 tahun. Nggak masuk di otak kita, sudah nggak logik. Biasanya yang memperkosa itu orang dewasa, orang yang tahu tentang seks. Tetapi iblis ingin menghancurkan manusia, supaya manusia rusak, hidup di dalam dosa, supaya masuk di dalam neraka. Maka segala sesuatu digunakan oleh iblis
untuk membawa kita. Saudara, orang Israel juga merasa, wah enak kayaknya lepas dari Tuhan. Berapa banyak dari kita telah mencoba meninggalkan Tuhan, coba-coba menjauh dari Tuhan, mundur sedikit demi sedikit dari Tuhan. Ya, wah kayaknya lebih bebas nih. Kita ingin lebih lepas lagi, ingin lebih merdeka lagi. Ya, dari Tuhan kita berpikir, aduh kalau sama Tuhan terlalu banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus itu, harus ibadah, harus memberikan persembahan, harus melayani. Wah segala tetek bengek. Wah saya udah capek nih ikut Tuhan. Sekarang saya udah cukup nih. Saya udah punya keamanan, punya kekuatan, kecerdasan, kemampuan, kesehatan. Saya mau mulai coba-coba. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi saudara? Mereka ingin bebas, ingin independen. Yang terjadi kegagalan, kesusahan, masalah, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, penderitaan, pergumulan, dan berbagai masalah. Berapa kali saudara saya katakan bahwa kita gak bisa lepas dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dikatakan beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Siapa ia itu saudara? Ia itu orang Yehuda. Akan mendapatkan kasih karunia di padang gurun. Padang gurun siapa saudara? Kita. Padang gurun berbicara tentang penderitaan. Dunia ini, kita ada di dalam padang gurun, di dalam dunia ini. Dunia ini padang gurun saudara. Penderitaan, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kesulitan numpuk saudara. Tuhan berjanji kita akan mendapatkan kasih karunia. Yaitu apa saudara? Bangsa yang terluput dari pedang itu. Oh ternyata sudah ketika orang Asyur membunuh orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, orang Moab membunuh, ada orang-orang yang terluput, mungkin lari, terlindungi, mungkin dianggap ini sih nggak membahayakan. Saudara mungkin adalah terluput dari segala masalah karena saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara lah, kita lah sekarang bangsa yang terluput oleh pedang itu. Pedang artinya apa? Kematian, kesulitan. Kita adalah orang yang terluput dari pedang itu. Dan dikatakan di dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Seolah-olah orang Israel yang mencari. Tetapi di dalam bahasa Inggris tidak dikatakan gitu. Dituliskan begini, I will come to give rest to Israel. Tuhan akan datang memberikan istirahat. Artinya apa saudara? Inilah janjinya yang seperti dikatakan oleh Yesus, bahwa aku akan memberi kelegaan bagimu. Aku akan memberikan istirahat bagi dirinya. Saudara, Tuhan tidak akan mencabut saudara dari dunia ini, tetapi Dia memberi kelegaan kepada saudara. Di tengah-tengah padang gurun, Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Tuhan memberikan penghiburan kepada saudara. Tuhan memberikan kemampuan kepada saudara di dalam saudara menghadapi padang gurun dunia ini. Maka itu saudara, kasih Tuhan memberikan pengharapan kepada kita untuk kita tetap pegang kasih Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan. Ya, berapa kali saya udah kasih tahu bahwa kita diciptakan itu harus melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 menggambarkan bagaimana kita adalah carang-carang. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Carang anggur itu tidak bisa lepas. Kalau lepas dia akan kering, lalu mati dan akhirnya dibakar. Saudara, kita diciptakan untuk melekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, kulkas diciptakan untuk menyegarkan sayuran, supaya mengawetkan barang-barang kita. Maka itu jangan sekali-kali saudara ingin memanaskan roti, sudah dimasukin ke kulkas, nggak nyambung, masukinnya ke oven. Jangan taruh sayur saudara di oven, karena semua diciptakan sesuai dengan fungsi.
Saudara dan saya diciptakan supaya melekat terus kepada Tuhan. Tidak boleh kita lepas. Saudara, kalau kita lepas kita mati. Karena Tuhan sumber hidup kita. Amin. Mungkin saudara kelihatan hidup di dunia ini, tapi sebenarnya saudara mati, rohani saudara mati kalau kita lepas dari Tuhan. Dan kita menunggu kebinasaan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu saya gak mengerti kenapa manusia seringkali menolak kasih Tuhan. Manusia selalu menolak dan menolak kasih Tuhan. Diberi yang baik, ambil yang buruk. Dikasih rancangan yang baik, pilih yang jelek. Sama-sama saya membuktikan kepada saudara, Alkitab jelas menjelaskan kepada kita. Saudara, karena kasih setia Tuhan, maka diciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tujuan Tuhan supaya manusia itu hakikatnya kekal, nggak mati-mati, saudara. Itu makanya diciptakan. Saudara, nggak ada makhluk lain yang diciptakan serupa dengan Tuhan selain manusia. Kita lebih hebat dari malaikat. Malaikat lebih rendah dari kita, saudara. Malaikat hanya pelayan Allah. Kita adalah anak Allah. Itu sekarang anak Allah. Dulunya kita sama. Bahkan di Mazmur saudara 8 dikatakan, mari kita buka Mazmur 8, saudara, supaya saudara ngerti. Jangan main-main seolah-olah saya bohong. Biar firman Tuhan yang katakan, sesungguhnya siapa kita? Apakah manusia? Di ayat yang kelima, Mazmur 8 ayat kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya kan? Hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. You made him a little lower than the heavenly being. Lebih rendah dari makhluk ilahi. Sedikit lebih rendah. Kita gak maha kuasa seperti Allah. Lebih rendah sedikit, tapi kita lebih tinggi dari segala makhluk. Engkau membuat dia berkuasa atas lautan, buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kuasa itu diberikan kepada manusia, saudara, oleh Tuhan, tidak kepada makhluk lain. Ya, segala-galanya telah diletakkan Tuhan di dalam kaki kita. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan yang melintasi arus lautan. Semua ada di bawah kaki kita. Saudara, kita adalah makhluk yang luar biasa. Manusia diberi kuasa atas segala ciptaan yang lain, di langit, di laut, dan di bumi. Manusia diberikan kuasa yang besar sebagai penguasa. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Jadi penguasa. Tapi apa yang dipilih Tuhan? Apa yang dipilih manusia, saudara? Mereka menolak kasih Tuhan. Manusia dijadikan penguasa, memilih jadi pekerja. Ya, kita dijadikan penguasa oleh Tuhan, tapi milih jadi pegawai, pekerja. Sudah lihat nih, kita nggak beda kayak pemulung ini. Setiap hari hidup kita memulungi untuk makan kita. Cuman bedanya kita lebih elit, kayaknya nggak bawa karung, ya. Tapi kita nggak beda, sudah. Padahal kita didudukan oleh Tuhan jadi bos, jadi penguasa. Tapi yang kita pilih apa? Jadi pegawai, jadi bawahan. Bawahan siapa? Bukan bawahan Tuhan, masih penting. Bawahan setan, bawahan iblis, malaikat yang jatuh yang dibuang ke bumi ini. Adam dan Hawa percaya perkataan iblis, kekekalannya hilang, saudara. Manusia yang jatuh dalam dosa udah gak kekal lagi, gak seperti Allah lagi. Mereka seperti makhluk lain, jadi fana.
Mereka nggak jadi penguasa lagi, ya, tapi jadi pegawai pekerja. Sampai mati engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi ke tanah, karena di mana di situ engkau dibuat. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, karena apa saudara? Karena mendengarkan perkataan iblis yang menyesatkan. Bodoh bukan? Dijadiin sesuatu yang hebat, pilih yang jelek. Saudara, demikian juga kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tapi apa yang kita pilih? Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang dipilih apa? Kita nyari yang ditambahkannya itu sudah. Ada banyak orang ke gereja mau cari tambahannya, supaya berkatnya ditambah, supaya kedamaiannya ditambah, supaya uangnya ditambahkan, supaya ininya ditambahkan. Bukan cari Tuhannya, bukan cari sumbernya. Maka itu mereka mengalami kegagalan. Saudara, ketika saya memutuskan umur 42 untuk ikut Tuhan dan meninggalkan pekerjaan duniawi saya, saudara, saya yakin dengan ayat itu. Dan akhirnya saya benar-benar menikmati semua itu, saudara. Saya harus berjerih lelah. Sekarang juga keringetan kalau khotbah, saudara ya. Tapi saya bukan keringetan kayak kemarin. Saya keringetan karena apa? Bersemangat. Wah, dulu sudah saya susah, saya mengalami penderitaan, kekecewaan. Uang banyak, proyek banyak, tapi kecewa. Saya nggak menikmati kebahagiaan, saudara. Karena bukan untuk itu saya dibuat. Tuhan tahu kita dibuat untuk kemuliaan Dia, bukan kemuliaan dunia ini. Oleh sebab itu, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari saudara, kita adalah penguasa yang berkuasa. Jangan mau jadi bawahan yang dikuasai oleh ciptaannya. Sekarang kita udah dikuasai oleh ciptaan. Kita dikuasai oleh uang, kita dikuasai oleh harta benda kita. Kita tergantung oleh segala. Sudah ketika kita naik mobil, saudara, lalu HP kita ketinggalan, udah di Bogor pengen pulang lagi, saudara. Ya betul? Berarti apa? Kita sudah dijajah oleh barang-barang. Berani Anda pergi nggak bawa duit? Kita udah dijajah ya. Dulu kita berkuasa, nggak perlu pakai uang, karena semua kita dapatkan. Saudara, dianugerahkan raja, tapi memilih jadi budak, saudara. Saya bisa buktikan. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, tetapi mereka selalu memilih yang lain. Mereka tidak menghargai kasih setia Tuhan. Maka itu Tuhan memberi contoh di dalam Alkitab. Tuhan menjadikan kita. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bapak banyak bangsa, dan dari istrimu akan dilahirkan anak-anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Milih budak, saudara. Milih Hagar. Bodoh kan? Iya kan? Dikasih yang bagus, pilih yang jelek. Dikasih orang percaya, milih bukan orang percaya. Gimana, saudara? Tuhan ingin jadikan kita raja. Kita keturunan raja, keturunan Allah, raja di atas segala raja. Dan Tuhan ingin supaya kita jadi raja nanti. Memang itu rencana Tuhan, saudara. Tapi kita pilih jadi budak, karena kita hidup dengan budak. Aneh, saudara. Masa orang kaya gaulnya sama gelandangan? Saya bukan menganggap bahwa gelandangan rendah dan jelek, nggak perlu tapi siapa kita dong? Masa kita harus bergaul dengan mereka? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingin orang Yehuda itu menyembah kepada Dia. Tapi siapa yang menyembah Allah yang banyak bisa berbicara, Allah yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Allah yang melakukan mujizat-mujizat
yang menyembuhkan, yang dapat menolong, yang dapat memberkati kita. Tapi yang dipilih oleh orang Israel, berhala yang diam, gak bisa ngomong, bisu. Ditanya ngomong juga diam. Tuhan melalui Musa melakukan mujizat-mujizat kepada Firaun. 10 mujizat. Itulah dijadikan. Tapi Firaun tidak pernah percaya. Tetap aja percaya sama berhala yang diajak ngomong, diam aja gitu kan. Iya kan? Memilih berhala yang tidak bisa menolong. Uang saudara tidak bisa menolong saudara. Harta saudara tidak bisa menolong saudara suatu saat. Kecerdasan saudara tidak bisa menolong saudara. Keamanan tidak bisa menolong saudara. Karena gak ada yang aman di dunia ini saudara. Ada seorang pendeta mau pindah ke negara lain karena di Indonesia gak aman. So, di sana lebih gila lagi saudara, gak aman. Lebih gak aman saudara. Di sini lebih aman di Indonesia. Gak ada kan ngomongin, hei orang Kristen lu, mampus lu gitu. Gak ada kan. Walaupun ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kau di sana orang bule ngelihat kita orang Asia, go to hell Asia. Pergi ke neraka kau. Karena apa? Kedatangan kita di sana seolah mengganggu pekerjaan mereka. Itu ngomong seenaknya aja di depan umum saudara. Yang ngomongnya pakai jas, bukan orang gelandangan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, itulah juga yang dipilih oleh orang Kristen. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita tidak percaya kepada kasih setia Tuhan. Lebih percaya kepada janji-janji dunia ini yang kosong, yang fana, yang ngebohongin kita terus saudara. Gak pernah benar. Janjinya janji bohong semua. Puji Tuhan, jemaat kita gak ada yang masuk jadi anggota taat pribadi di Mas Kanjeng. Kalau ada uang udah habis. Ya, ada yang 200 miliar disetorin habis, ludes. Bukan jadi duit, jadi kertas putih saudara. Ditungguin sampai mati orangnya. Duitnya nggak berubah saudara. Ada yang dapat pound sterling sama duit Malaysia palsu saudara. Belum dipotongin kertasnya, masih lembaran kayak koran. Nggak tahu dicek. Oh saudara, dunia ini nggak pernah memberikan yang, tapi itu yang saudara pilih dari saya dan saya. Tuhan ingin kita memilih yang baik, tetapi kita memilih yang buruk. Saudara kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kau jahat, sekalipun kau meninggalkan dia, sekalipun kau tidak percaya, dia tetap mengasihi saudara. Amin. Saya terharu suatu saat saya mendengar kesaksian bahwa ada seorang yang ikut retret saudara. Di dalam retret itu dia mendapatkan satu statement bahwa ketika Allah mengenal kita, ketika kita mengenal Allah maksudnya, kita percaya kepada dia, mulai saat itu Allah selalu membicarakan kita. Oh haleluya. Saya hampir nangis sudah dengar itu. Ya, saya nggak pernah lihat apa-apa, baca apa-apa tanpa makna. Pasti ada makna sesuatu. Dan saya hampir nangis dengan itu. Oh, selama ini Allah membicarakan saya, membicarakan saudara. Allah ngomong mungkin sama malaikat-malaikatnya. Oh, saya teringat lagi dengan Ayub. Ketika Allah bicara sama iblis, kau lihat gak Ayub, hambaku yang baik itu, hambaku yang setia itu. Oh, ini mungkin. Ini bukan cerita kosong, bukan cerita bohong saudara, tetapi memang ini dikatakan oleh Tuhan. Hei, lihatnya hambaku. Sampai iblis saja diajak ngomong sama Tuhan. Lihatnya, dibanggain loh kita. Tapi kita selama ini gak pernah ngomongin Tuhan. Kita acuh tak acuh sama Tuhan. Kita gak pernah merasakan kasih Tuhan. Kita kecewa, kita marah. Maka itu kita jadi pegawai terus saudara, kita jadi buruh terus. Kalau kita mengenal Allah sungguh-sungguh, mengenal Bapa kita yang mengasihi kita, kita gak mungkin mau hidup di luar Bapa kita. Seperti anak bungsu yang mau keluar dari bapaknya, bodohnya minta ampun. Gak beda juga dengan anak sulungnya, hidup sama bapaknya kaya, tapi gak pernah motong kambing sapi sekalipun.
Maka itu marah saudara. Ketika anak bungsu itu datang, ya kan, dipestain, anak bungsu sulungnya bilang gini, "Bapak, gue belum pernah nih dipestain kayak gini. Gue belum enggak. Tolong saudara, padahal hidup sama orang kaya." Kadang-kadang kita bodoh. Berkat Tuhan itu begitu banyak, tapi kita nggak hidup di dalamnya. Orang ngelihat itu kan kaya, itu kan orang kaya, anak Tuhan. Tapi kita bodoh, saudara, kita miskin, kita kecewa. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu kekal. Amin. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Saudara, dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadamu. Tuhan datang, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini, menampakkan diri kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya menerima kasih Tuhan itu. Tapi seringkali kita menolak. Saya bersyukur karena Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang gak pernah berhenti, gak pernah mati, terus kekal, saudara. Dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, sampai selama-lamanya Allah mengasihi kita. Lalu ada kata gini, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Loh, kok pakai kata melanjutkan? Mungkin Allah pernah berhenti mengasihimu karena dosa-dosamu. Yesaya mengatakan bukan karena Tuhan kurang panjang, kurang mendengar telinganya, tangannya bukan kurang panjang menolong, tapi karena dosa. Mungkin Tuhan sempat untuk tidak memberkatimu karena dosa-dosamu seperti orang Yehuda yang harus dihukum, saudara. Tapi ketika bertobat, Tuhan, aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Saudara, kasih Tuhan itu untuk semua bangsa, bukan untuk bangsa Israel saja. Amin. Untuk siapa saja, saudara, Tuhan ingin menyambut kasih-Nya. Hari ini ada kesempatan. Karena kasih Tuhan kasih yang kekal. Kasih Tuhan gak pernah berakhir, saudara. Dia tetap mengasihi saudara, sekalipun saudara meninggalkan Dia, saudara melupakan Dia. Sehingga kita harus menghadapi segala tantangan, karena Tuhan mau melanjutkan kasih setia-Nya kepadamu. Jangan tolak, saudara. Ya, kalau Tuhan sekarang ini mungkin berhenti mengasihi saudara karena perbuatan dosa saudara yang tidak mau menyadari, bertobat, terima pemulihan dari Tuhan. Dia mau melupakan dosa saudara. Jika kita mengaku dosa, Dia setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Tuhan mau melupakan dosamu, seperti Dia melupakan dosa orang-orang Yehuda dan Israel, dan memulihkan mereka. Pada waktu itu, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hari ini juga Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kayak kita terima Tuhan, karena Tuhan ingin saudara kembali menjadi umatnya. Saudara, kita baca di dalam Yeremia pasal 31 tadi, ayat yang 4 sampai ke 6. Mari kita bangkit berdiri, saudara, ya, menutup khotbah saya hari ini. Mari kita baca sama-sama Yeremia pasal 31 tadi, ayat 4 sampai ayat 6. Saudara sudah dapat? Kita katakan dengan keras, ya, dengan semangat. 2, 3. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hei anak darah Israel. Engkau akan menghias dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ia orang-orang yang membuatnya akan menarik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita.
Saudara, Tuhan mau membangun saudara kembali, mau mengangkat saudara. Mungkin usahamu terpuruk, hidupmu terpuruk, rumah tanggamu terpuruk, ekonomimu terpuruk, persoalanmu numpuk saudara. Tuhan ingin membangun saudara, mengembalikan, memulihkan saudara. Ya, Tuhan ingin membuat perjanjiannya dengan manusia agar kita menerima perjanjian baru. Yesus adalah wujud perjanjian baru itu. Dia sudah menampakkan diri kepada saudara dan saya. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Terima Yesus dengan iman, hidup di dalam pemulihannya, maka keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, semua sukses berkat Allah, pelayananmu sukses, rumah tanggamu sukses, semua yang kita kerjakan mengalami kesuksesan. Aminkan itu saudara, karena Tuhan mengasihi, sangat mengasihi. Engkau adalah anak-anaknya, engkau pewaris kerajaan Allah. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian.